Tak ada kata tidak tahu, apalagi kata menyerah. Nah, itulah yang saya alami ketika saya mengalami peristiwa yang sempat membingungkan saya. Peristiwa apakah itu? Ya, sebelumnya teman-teman yang belum follow akun saya, jangan lupa ya follow akun saya sehingga dapat mengetahui info-info mengenai buku-buku bisnis dan marketing yang telah saya tulis. Sedangkan teman-teman yang merasa bahwa video ini nanti ada video yang menarik dan juga penting bagi teman-teman yang lain, jangan lupa di-share ya teman-teman dan juga di-save sehingga teman-teman bisa lihat di waktu-waktu yang lain ketika memerlukannya. Nah, saya jawab kembali ya pertanyaan saya tadi. Nah, pertanyaan itu tersebut muncul ketika saya menghadapi sebuah tugas yang sangat menantang, akan tetapi juga meninggalkan zona nyaman saya. Mengapa tidak? Ya karena waktu itu saya menjabat sebagai Product Marketing Department Head ya. Saya pun membangun Departemen Product Marketing itu selama 4 tahun setengah dari hanya sekedar 2 orang staff, kemudian saya kembangkan sehingga alhamdulillah bisa menjadi 14 orang anggota tim saya waktu itu. Nah, tentu saya sudah sangat nyaman dengan tim tersebut dan juga sangat nyaman dengan pekerjaan saya karena saya telah berhasil membangun departemen tersebut. Nah, manajemen kemudian memberi tugas kepada saya untuk membentuk suatu departemen baru yang lain, yaitu Departemen Trade Marketing. Ini benar-benar meninggalkan zona nyaman saya karena tidak ada di kantor satupun yang mengetahui mengenai trade marketing itu seperti apa. Ya karena kita tahu ya, trade marketing itu sampai saat ini pun baru 20 tahun dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Dan itu terjadi 10 tahun yang lalu sehingga baru 10 tahun trade marketing diterapkan di Indonesia dan belum banyak yang tahu mengenai trade marketing. Di kantor pun bahkan sales marketing director saya tidak tahu mengenai trade marketing itu seperti apa dan justru menyerahkan kepada saya ingin dibawa kemana departemen baru itu yang baru dibentuk. Nah, ini tentu tantangan bagi saya, tapi ya saya nggak ada pilihan lain ya, karena SK sudah ditetapkan, sudah diketuk palu, sehingga saya harus menjalani tugas tersebut dengan hanya 2 orang tim saya waktu itu untuk menjalankan tugas trade marketing. Nah, tentu saya ya harus pontang-panting ya teman-teman, karena saya harus mencari tahu mengenai trade marketing itu seperti apa. Terus terang, saya tidak punya pengalaman sebelumnya mengenai trade marketing. 10 tahun sebelumnya saya bergerak ataupun berkarya di bidang brand marketing dan juga di product marketing. Saya tahu dikit-dikit mengenai trade marketing, tapi ya sekedar tahu aja, secara praktek tentu saya tidak tahu. Karena itu saya berusaha mencari tahu, yaitu dengan banyak mempelajari hal-hal terkait dengan trade marketing. Nah, masalahnya adalah waktu itu, 10 tahun yang lalu, tidak ada buku trade marketing dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun tidak ada dijual di Indonesia. Kalau mau beli ya harus di eBay dan juga di Amazon. Bukunya sih nggak mahal, mungkin 100.000. Tapi kan ya, ongkos kirim dan pajaknya lumayan lah dari Amerika kan. Ya makanya, mau nggak mau dengan segala keterbatasan, saya montang-panting mempelajari banyak hal untuk membentuk departemen trade marketing tersebut. Alhamdulillah ya 4 tahun kemudian departemen tersebut telah berkembang dengan 14 anggota tim dan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Akan tetapi pengalaman 4 tahun saya pontang-panting mencari tahu mengenai trade marketing itu memberikan saya sebuah pandangan bahwa saya tidak ingin teman-teman saya para trade marketing yang ditugaskan pindah ke bagian trade marketing apapun posisinya itu mengalami kesulitan seperti saya. Makanya saya inginnya sih mereka dengan duduk manis saja segala wawasan mengenai trade marketing itu langsung datang ke meja mereka dan mereka langsung bisa dapat melakukan kegiatan marketing trade marketing dengan wawasan tersebut gitu. Nah, karenanya ya saya kemudian berusaha keras setelah itu untuk memberikan manfaat kepada teman-teman tersebut sehingga tidak mengalami hal yang saya alami ketika saya harus belajar sendiri trade marketing benar-benar dari nol. Ya, nah, bagaimana caranya yang saya bisa berikan kepada teman-teman? Ya, saya menulis buku ini. Ya, dengan buku Trade and Software Marketing, ini benar-benar memberikan gambaran mengenai trade marketing dari awal sampai dengan kepada implementasinya, pelaksanaannya, dari mulai konsep, dari mulai strategi, dari mulai definisi sampai dengan program-program trade marketing, bagaimana bentuk suatu departemen trade marketing dan juga bagaimana mengimplementasikannya. Bahkan saya menambahkan pembahasan mengenai super marketing ya. Super marketing itu baru sekitar 10 tahun ini berkembang di Indonesia. Itu ilmu yang pendekatannya berbeda dengan trade marketing tapi kurang lebih di jalur yang sama gitu. Makanya saya tulis sekaligus dan tujuannya apa? Supaya teman-teman setelah tahu trade marketing juga akan tahu super marketing karena kedepannya trade marketing itu
akan lebih cenderung kepada kegiatan support marketing. Jadi teman-teman yang perlu ataupun menginginkan wawasan mengenai network marketing, tidak perlu susah-susah seperti saya dulu ya, cukup baca buku ini. Dan ini buku masih satu-satunya yang bahasa Indonesia mengenai network marketing dan support marketing. Jadi ya teman-teman yang nggak mau ribet beli buku dari luar negeri dan bacanya pun juga ribet, bahasa Inggris, bisa membeli buku ini ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa langsung mendapatkan wawasan mengenai network marketing dan segera langsung lari kencang menjalankan kegiatan network marketing di kantor teman-teman seperti yang diperintahkan ataupun ditugaskan oleh atasan teman-teman semua. Demikian teman-teman, jangan lupa ya klik keranjang kuningnya dan teman-teman segera beli buku ini dan membaca buku ini segera. Demikian teman-teman, semoga keterangan ini berguna dan akan saya jelaskan lagi mengenai buku network marketing ini di video-video saya selanjutnya. Salam.